Dokter, kita jawab dulu pertanyaan pertama ya dari penelpon pertama ya, Dok. Ya. Oke, dengan Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi, Pak Syahril. Selamat pagi. Pagi, Pak Syahril. Silakan Pak Syahril pertanyaannya. Ini Pak, Ibu dokter ya. Iya. Alhamdulillah sama dokter sukses anak. Ya mudah-mudahan bisa terpecahkan. Belakangan ini banyak sekali saya temukan anak-anak yang mengarah pada autis. Ya, itu dialami sendiri oleh salah satu cucu saya ya. Usianya pada tahun 2 tahun itu baru ketahuan. Sekarang sudah hampir 3 tahun masih belum bisa bicara. Terus juga lagi pandangan matanya tidak fokus. Terus respon apabila dipanggil itu sangat minim sekali. Ya. Terus juga lagi yang ingin saya tanyakan, bagaimana apa yang harus kita buat untuk mengatasi masalah ini? Kalau Anda ke dokter mana yang paling bagus gitu ya? Kalau kita harus terapi apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau makan vitamin apa? Dan saat ini kami berikan itu ya untuk tambah darah dan satu lagi untuk otak. Itu obat saya lupa ya. Ya, saraf begitu. Ensipapol. Ya. Satu lagi itu seperti di sangobion gitu. Dan kalau kita darah ya. Ya, apa yang harus dilakukan untuk dia? Oke. Makanan apa? Ini kita mengharapkan sekali dok ya. Ya mudah-mudahan ini banyak anak-anak yang pintar begini. Ya, apakah ini dikenalkan apa saya tidak tahu ya. Oke. Baik, nanti akan dijawab oleh Dr. Yomi. Terima kasih Pak Syahril. Saya lanjutkan ke Pak Bambang di Jakarta juga. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Pagi Pak, silakan Pak Bambang. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak. Pertanyaan saya, apakah hembusan AC mobil atau rumah ini ada risiko bawa virus corona? Satu itu. Kedua, untuk berenang di kolam renang, apakah itu sangat risiko sekali untuk adanya penularan? Dan jika ada risiko, bagaimana cara mengatasi, apakah dengan menambah kaporit atau bahan kimia lainnya yang kira-kira bisa membantu, yang efektif gitu. Baik. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang tua juga ya mengenai AC di rumah atau pada saat membawa anak di mobil dan mengajak anak berenang begitu ya dok ya. Jadi mungkin dokter juga sudah pasti pernah menerima pertanyaan ini juga. Kita langsung jawab saja dok untuk pertanyaan dari Pak Syahril dan Pak Bambang. Mungkin kita mulai dari Pak Syahril. Mungkin dokter bisa mengkonfirmasi juga benarkah memang semakin banyak begitu dok yang dokter temui sendiri? Ya, kalau banyak memang kita harus lihat secara jumlah pasti ya. Tetapi apakah sering kita temukan di tempat praktek pasti ada gitu ya. Nah untuk cucunya Pak Syahril ini memang kita harus pastikan dulu gitu ya karena spektrum autistik ini luas sekali seperti itu ya, dari yang ringan sampai yang berat, dan apakah benar-benar masuk ke arah autism seperti itu, karena kan ada yang tidak masuk juga ke sana gitu. Jadi harus dipastikan apakah memang diamnya itu ada gangguan pendengaran atau tidak. Ya, jadi harus dipastikan apakah telinganya berfungsi dengan baik. Karena kalau anak tidak mendengar itu juga akhirnya dia tidak mengeluarkan suara, jadi tidak ada interaksi. Tetapi memang tadi Pak Syahril mengatakan tidak ada kontak mata seperti itu. Memang itu salah satu tanda ya. Jadi tapi memang harus dipastikan karena kita tuh punya tools atau alatnya untuk mendeteksi apakah anak ini ke arah autism atau tidak. Jadi tidak bisa hanya dengan satu kali pandang mata seperti itu. Jadi ada checklist gitu ya. Jadi kita memang harus lebih hati-hati. Dan itu bisa ke dokter spesialis tumbuh kembang. Ya. Kemudian setelah itu misalnya ternyata memang ke arah autism, ya memang harus dilakukan tata laksana. Ya, namanya nanti rehabilitasi medik gitu ya. Jadi ada terapi-terapi khususnya di situ. Ya, jadi sebaiknya ini kan karena sudah 2 tahun ya. Jadi benar-benar harus segera Pak Syahril untuk cucunya dibawa untuk dipastikan. Karena ini adalah masih masuk untuk tata laksananya semoga bisa lebih cepat diatasi seperti itu. Terutama untuk bisa nantinya dia bisa tumbuh kembang mengikuti perkembangan anak-anak normal lainnya. Seperti itu. Dok, untuk mungkin vitamin obat tadi ya. Ya, sebelum ke sana dok, untuk mendeteksi sendiri bisa dari usia berapa tuh dok?
Nah, Udah bisa sebenarnya dideteksi. kita ada clue ya. Jadi pada waktu dari usia dini, sebenarnya usia bayi baru lahir, Oke. kemudian sampai bayi gitu, kita bisa melihat bagaimana respon si anak gitu ya. Jadi kalau anak itu ngelihat kita seneng gitu ya, celoteh, kemudian ada tatap mata, terus kalau orangnya pergi, terus dia nangis, itu adalah suatu petanda yang baik ya. Tetapi kadang-kadang orang tua tuh seneng kalau anaknya kayak manis gitu ya, diem saja, anteng. Nah itu justru harus hati-hati, orang datang, orang pergi dia cuek saja. Nah itu sebenarnya kita bisa mendeteksi dari situ. Itu untuk yang dini sekali ya. Itu mendeteksi apakah memang ini pendengarannya baik atau tidak gitu ya. Yang kedua ya itu tadi, bagaimana kontak interaksi sosialnya ada atau tidak. Jadi Oke. kalau anak yang rewel, kalau kita pergi justru bagus gitu ya. Jadi dia butuh interaksi sosial. Oke, tadi dokter mau melanjutkan dengan suplemen atau apa ya yang harus diberikan pada anak, termasuk Nah itu makanan? sebenarnya suplemen tadi yang Bapak Syahril katakan itu sebenarnya kurang banyak membantu ya. Jadi kalau untuk suplemen zat besi harus dipastikan apakah memang kurang zat besi atau ada ke arah anemia defisiensi besi. Ya, jadi tidak bisa untuk ke arah sana. Kemudian tadi vitamin untuk otak juga itu saya rasa juga tidak untuk terapi ke arah sana kalau memang Oke. dia autism. Ya, jadi memang harus benar-benar ke dokter yang ahlinya, spesialisnya. Oke, untuk bertanya ya detailnya. Yang berikutnya mungkin singkat saja dok untuk dijawab mengenai bahaya di AC, entah itu mobil ataupun rumah dan juga untuk berenang begitu dok. Ya. Sebenarnya kalau secara umum ya tidak dengan di tengah COVID pun Ya. gitu ya. Jadi kebersihan AC itu sebenarnya adalah mutlak. Ya apalagi di kota besar kita sangat polusi ya. Jadi 3 bulan sekali itu harus ada terapi atau pembersihan seperti itu. Ya dan kalau saya sih usulkan juga kepada bapak-bapak di rumah 2 minggu sekali kalau bisa filternya itu dicuci sendiri. Seperti Oke. itu karena ternyata 2 minggu saja sudah kotor seperti itu ya. Jadi itu akan lebih baik ya, itu tanpa corona pun, apalagi di tengah ini kita memang harus lebih, apakah Ada memang virus dia lainnya ngumpul juga ya. di sana, iya gitu, jadi banyak sekali bakteri atau virus yang karena di AC itu juga sudah terbukti banyak, jadi memang kita harus ekstra hati-hati, seperti itu. Oke, dan dokter akan mengkategorikan berenang apakah juga terlalu beresiko khususnya mungkin untuk anak-anak? Buat kalau berenang sih sebenarnya kalau tempat publik ya yang bahaya adalah kalau terlalu berkerumun ya. Gitu ya. Jadi kalau terlalu berkerumun tentu saja itu kan banyak akan kontak percikan droplet seperti itu. Tetapi kalau misalnya kolamnya Bersih. jarang ini bersih gitu ya, mudah-mudahan sih tidak gitu ya. Karena kan dia droplet itu kan di udara ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Elizabeth Yaomi, dokter spesialis Iya, anak sudah sama-sama. bergabung bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi.